Ya, Pak Kanit, ada kabar penangkapan 2 orang di hari Senin tanggal 12 Juni 2023 lalu di daerah Jalan Denai. Apakah penangkapan tersebut betul? Waktu penangkapan itu memang ada penangkapan itu. Jadi penangkapan di Jalan Dena itu memang ada, kita lakukan penangkapan di daerah situ, ada 2 orang. Ya. Atas nama siapa itu, Pak Kanit? Yang satu atas nama panggilan Ayub, yang kedua atas panggilan nama Pipit. Baik. Dan beredar lagi kabarnya beberapa waktu yang lalu ternyata hanya satu yang berada di Mapolrestabes Kota Medan. Baik, kami jelaskan karena kronologisnya begini. Waktu personil melakukan penangkapan ke sana, mendapat informasi bahwasanya si Ayub adalah sebagai penjual. Jadi anggota itu melaksanakan ke sana untuk transaksi kepada si Ayub. Nah, di lokasi tempat tersebut. Namun setelah ada penangkapan si Ayub, jadi kita temukan ada seorang wanita di situ. Ya, karena di situ ada operasi tempat, jadi kita duga di tempat itu orang yang ada di situ, kita lakukan penangkapan. Ternyata setelah kita lakukan penangkapan kepada wanita tersebut yang akhirnya kita ketahui atas nama Pipit, kita temukan juga ada barang bukti yang dekat padanya. Jadi kita lakukan untuk pemeriksaan, kita bawa ke komando. Ya. Artinya barang bukti itu milik dari Ipit ya? Setelah kita lakukan pemeriksaan, si Ipitnya mengakui bahwasanya barang bukti yang jauh dari badan dia itu adalah barang dia yang untuk digunakan. Baik. Si Ipit ini posisi keberadaannya saat ini di mana, Pak Kanit? Si Ipit sekarang sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 2003, sesuai dengan arahan BNN, karena barangnya itu tidak lebih dari 1 gram, hanya di bawah SEMA, jadi kita lakukan untuk direhabilitasi, asesmen. Ya. Sebelumnya dilakukan pemeriksaan tidak kepada Ayub? Pada Ayub sudah dilakukan, namun si Ayub tidak mengakui bahwasanya si Pipit itu adalah rekanan dia. Baik, kalau satu sudah dimasukkan ke rehabilitasi, artinya ada tes urin yang dilakukan. Baik, ada tes urin. Tes urinnya si Ayub juga positif, tes urinnya si Pipit juga positif. Ya. Tapi dari pihak Ayub sendiri tidak ada pihak keluarga yang merekomendasikan atau memohon untuk direhab? Dari si Ayub tidak, karena kalaupun ada, kita tidak akan melakukan rehab pada si Ayub karena anggota melakukan transaksi. Berarti si Ayub itu adalah memang benar seorang pengedar. Baik, ada informasi lagi Pak Kanit bahwasannya Ipit adalah kaki tangan dari seorang bandar. Baik, saya jawab, kalau sampai situ kami tidak mengetahui, tapi waktu kami penangkapan bahwasanya si Pipit ada di situ, dan saat lakukan pemrosesan penyidikan kita tidak bisa menyatakan si Pipit itu adalah seorang jaringan, karena waktu kita lakukan penangkapan dia hanya kita dapatkan hanya status sebagai pengguna. Baik, ada disampaikan oleh Pak Kanit tadi bahwasannya Ipit saat ini direhabilitasi. Apa yang membuktikan Ipit saat ini berada di lokasi tersebut? Sesuai peraturan yang baru adanya RJ untuk direhab sesuai di bawah SEMA, jadi kita ada bukti untuk TAT dan penyerahan Pipit ke lembaga rehabilitasi. Pada tanggal berapa itu Pak Kanit? Kita menaruh si Pipit pada tanggal 16, pada hari Jumat. Dan memang sampai sekarang kabar terkait si Ipit berada di luar rehab ataupun di luar Polres itu tidak betul Pak Kanit ya? Tidak betul, sampai sekarang si Pipit masih ada di dalam rehabilitasi. Masih ada rehabilitasi, nanti kami tunjukkan bahwasanya juga tadi anggota sudah mengecek si Pipit keberadaan di sana, benar si Pipit belum ada dilepas di rehabilitasi. Baik, terakhir Pak Kanit, bagaimana proses hukum kedua orang tersebut? Nah, kalau proses hukum kedua orang tersebut itu saling berbeda, karena kalau si Ayub kita terapkan pasal 112 bahwasanya dia di ancamannya di atas tahun. Kalau untuk si Pipit itu hanya direhabilitasi, itu tergantung dengan kebijakan rehabilitasi, apakah dia bisa dikembalikan setelah untuk direhabilitasi, itu dari kebijakan dari pihak rehabilitasi. Baik, terima kasih Pak Kanit.